channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Jarekan. Kalian juga dapat mengunjungi FB-nya langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini setahun sebelum ada corona. Saya dan beberapa teman masa SMP dulu berencana untuk membuat kumpul-kumpul bersama teman dari berbagai kelas, tapi masih satu sekolah. Maka dari itu dibentuklah tim panitia reuni yang pelaksanaannya akan dilaksanakan minggu kedua bulan Maret tahun itu. Saya sendiri mendapatkan tugas bagian pengumpulan dana untuk semua biaya operasional nanti. Satu demi satu teman-teman bersedia untuk ikut reuni. Dan tempatnya kita sepakatkan yaitu di salah satu tempat wisata terkenal di Makassar, yakni di Malino yang berhawa sejuk dan dingin. Saya mulai mendata kembali teman-teman masa SMP-ku. Ical yang sering usil sama anak cewek, Safril yang hampir setiap hari bolos, Meta, Ratu, cerewet di kelas, Asmin tempat saya terkadang untuk menyontek, lalu si Daniar kutu buku tapi hobi membolos juga, dan beberapa teman yang lain yang begitu memorable saat itu. Maka dari itu tibalah hari pemberangkatan. Kami berangkat selepas waktu duhur, sekitar pukul 12.45 WITA. Panitia yang lainnya sudah ada duluan di Malino. Cuma saya yang ikut terakhir barengan dengan teman yang lain. Kami tiba di lokasi sekitar pukul 15.50 WITA. Setelah memulai jalan yang berkelok-kelok melewati hutan pinus, bukit dan rumah perkampungan warga yang jaraknya lumayan saling berjauhan, saya menyewa sebuah pondok milik warga sekitar. Cukup sederhana dengan 2 kamar tidur berukuran lebar, sebuah kamar mandi dan dapur kecil lengkap dengan perabotannya. Di malam harinya setelah kita semua makan malam bersama diselimuti udara dingin, kami pun mulai akan beristirahat karena rencananya besok pagi acara seremoni reuninya akan dilaksanakan. Pukul 21.25 WITA. Udara yang begitu dingin mulai menusuk. Saya menarik jaket dan selimut, tapi entah kenapa tiba-tiba mataku serasa sulit terpejam. Saya keluar kamar dengan beberapa teman. Kami akhirnya merasakan hal yang sama. Sama-sama tidak bisa tidur. Karena bosan cuma duduk, akhirnya kita bikin permainan sambil menunggu datang rasa kantuk. Saya sendiri ikut main gaple sambil membelakangi pintu depan. Di pukul 22.15 WITA, permainan yang kita mainkan terasa begitu seru. Hilang memang sudah rasa kantuknya. Namun ada yang aneh, begitu pikiran yang timbul saat itu. Walau udara begitu dingin menusuk, tapi kenapa hawa dalam pondok malah terasa hangat, yang malah cenderung panas. Malah beberapa teman ada yang buka baju saking terasa gerahnya. Saya sendiri malah keluar keringat dengan peluh yang membasahi jaket. Belum hilang rasa heran, tiba-tiba saja seorang teman yang berhadapan meja dengan saya berdiri lalu menunjuk ke arah pintu sambil berteriak-teriak. "Bola api! Ada bola api!" ujar salah satu temanku. Saya pun spontan membalikan badan.
Lalu dengan mata membelalak itu bola api terlihat berputar-putar di depan pintu seolah ingin masuk. Bola api itu juga terlihat terbang mengitari sekeliling pondok dengan percikan cahaya api, seperti memuntahkan air panas yang menggelegak atau membara. Lalu tiba-tiba terdengar pintu belakang dan dinding seperti ada yang menggedor-gedor seolah memaksa untuk masuk. Akibatnya semua teman-teman cewek pada berhamburan kabur keluar dari kamar dengan panik. Terjadi kegaduhan karena desak-desakan lari dengan pakaian seadanya karena efek dari hawa panas yang muncul secara tiba-tiba. Kami pun berkumpul semua di ruang tamu. Wajah tegang meliputi kami semua. Yang cewek pada nangis bahkan histeris. Dalam sepengetahuan saya, bola api itu merupakan santet, kiriman gaib dari seorang yang entah apa maksud dan tujuannya. Tapi yang jelas bola api itu sangatlah mematikan, bisa menyebabkan kematian bagi korbannya. Saya pun mengambil inisiatif. Saya mencoba menenangkan diri sambil mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sambil berdoa, saya berjalan mondar-mandir mengikuti arah bola api mengitari pondok, meski saya tetap berada di dalam. Alhamdulillah, akhirnya tidak beberapa lama secara berangsur bola api itu terlihat mengecil lalu perlahan hilang dalam pandangan. Hawa dalam ruangan entah kenapa tiba-tiba saja kembali sejuk, lalu secara perlahan menjadi dingin seperti semula. Malam itu kami semua tidak tidur. Semua masih merasa sok, kaget, bingung, takut, lalu entah apa lagi namanya. Selepas sholat subuh bareng, yang cewek-cewek pada kembali masuk ke kamar. Terlihat rasa lelah dan capek di wajah mereka semua. Namun kami yang cowok tetap berjaga sampai pagi demi rasa aman buat semuanya. Lalu antara sekitar pukul 06.17 WITA, saya sempat tertidur duduk dan tiba-tiba saja mendengar suara seorang laki-laki tua bungkuk yang menghampiri pondok. Dia menghampiri beberapa teman-teman yang berjaga di luar pondok, lalu berbicara sesuatu. Dan orang tua itu berkata, "Kalian hebat. Semalam ada bola api datangi kalian dan tidak berhasil menembus pertahanan yang kalian buat." Teman-temanku saling berpandangan, bingung bercampur heran. Untung ada temanmu yang bisa halangi. Boleh saya tahu dia itu siapa? Begitulah kata orang tua itu jelas terdengar, walau agak samar-samar. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Santet Bola Api. Semoga kisah singkat ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Dimanapun kita berada, kita harus tetap berhati-hati. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.